Wal asah anna kulla wahid minhum afdal min al-akhar fi ba'd al-mawadi' lakin al-muwaffaq man ya'rif mawdi' as-sumti wa mawdi' an-nutq ya. Jadi kadang berbicara lebih afdal daripada diam. Kadang diam lebih afdal daripada berbicara. Kapan berbicara lebih afdal? Kita sudah tahu. Misalnya nih kita lagi presentasi, masa diam doang? Bapak lagi ujian skripsi, tesis, disertasi, diam nggak? Atau harus jawab? Kata Pak Kiai, diam itu emas Ustaz. Saya ditanya, saya diam aja. Emang begitu? Enggak begitu juga ya. Berarti ada diam yang emas, ada berbicara yang intan mutiara. Tinggal dipilih nih yang mana. Imam Bishr al-Hafi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, ulama salafus soleh yang sufi, beliau wafat tahun 227 Hijriah. 227 Hijriah. Ini jauh sebelum Imam Ahmad. Imam Ahmad 241 Hijriah. Ini sufi loh Pak. Jadi sufi itu salaf. Muncul di zaman salaf. Maka mengingkari sufi, ini mengingkari salah satu pilarnya ulama salaf. Sufi inilah yang ngurusin kolbu. Cuma sayang, ustadz-ustadz hari ini sebagian orang yang pegang mic seperti saya ini kadang-kadang dia nggak mengerti sufi, dia cuma tahu dari orang atau dari buku yang anti sufi, lalu kemudian ngata-ngatain sufi. Kalau Ustadz Harun sufi beneran, suka film. Film Korea Ustadznya. Apa kata Bishr al-Hafi? Beliau meninggal hari Rabu ya, Muharram tahun 227 ya. Kata beliau, "Idza a'jabaka al-kalam faskut, wa idza a'jabaka as-sukut fatakallam." Saya ingat, saya dengar kalam ini dari guru saya tahun 2008. Ulama Damaskus namanya Dr. Badi Sayyid Al-Laham, guru hadis kami. Ya, guru dosen hadis kami. Apa kata beliau? Kamu kalau kayaknya megang mic itu kayaknya kecanduan. Kan ada orang kalau udah megang mic itu susah berhenti ngomong Pak. Mau ngomong terus ya. Kalau kayak ketemu mic tuh kayak mau makan mic tuh, kayak anak kecil lagi makan permen tuh. Faskut, diem gitu. Nggak enak dilihat orang. Maksudnya apa? Jika kamu bernafsu dalam kalammu, diamlah. Jika kamu takjub ketika kamu ngomong, oh keren ya saya ngomong, diamlah engkau. Dibalik, jika diammu membuat kamu merasa baik, merasa pintar, merasa lebih suci, berbicaralah. Ini yang disebut dengan mukhalafatul hawa, melawan tarikan hawa nafsu. Dia mengajak kita ke kiri, kita tarik dia ke kanan. Dia ngajak ke kanan, kita tarik dia ke kiri. Oh, contoh paling gampang, subuh barusan, maunya kan tidur Pak ya di rumah. Oke, sholat di rumah aja deh, kan gitu. Nggak mau jamaah di masjid. Kira-kira nih sepakat nggak Pak? Imunitas kita naik kalau kita jalan kaki, benar nggak? Dan jalan kaki yang paling ringan, pergi ke masjid. Jadi kita nggak ngerasa kita olahraga, tahu-tahu jantung kita udah kuat aja. Ya tinggal jaga jarak tuh ya susah amat. Oh saya Ustadz, saya di rumah aja. Ya di rumah aja kalau olahraga nggak apa-apa. Tapi kalau dia makan, yang ada penyakit bertambah. Karena ada fil maidah. Penyakit itu banyak masuk lewat perut. Kemudian lewat nafas. Ya. Kalau kita kurangin dia, maka akan kurang resikonya. Kita bakarlah lemaknya dengan jalan kaki. Saya juga heran ya, kalau dokter yang ngomong biar jantung kuat no jalan setengah jam sehari, kok patuh gitu ya? Karena ingin tubuhnya yang mau hancur ini, yang mau dimakan cacing ini mau dimakan cacing. Tubuh antum kali ya, tubuh kita nggak tahu deh, semoga tidak ya. Ini mau masuk tanah. Mau dirawat-rawat, mau disayang-sayang, ya selesai. Ketika guru mengatakan, jamaah, nah, wahai murid,
Bangunlah jam 3, bangunlah setengah 4, sholat 2, nggak ada tuh, cuma 1-2 yang ngamalin. Minimal kalau enggak, ya udah sholat witir 1 rakaat sebelum subuh berangkat ke masjid. Kalau enggak sholat di masjid karena mungkin lagi isoman atau karena takut PPKM, ya sudah sholat di rumah berjamaah dengan keluarga. Tapi siapa yang melakukan itu? Enggak, ternyata kita lebih mendahulukan kalam-kalam dokter fisik daripada dokter rohani. Ya. Wa qala Luqman li ibnihi law kana nutqu fidda lakana sumtu zahaban wa laqad nadidtum ala kalam miraran wa lam andimu ala sukut marra wahidah. Luqman ini menurut Bapak ulama atau nabi? Nabi, betul Pak. Ini kalau saya ada kitab satu lagi saya kasih Pak. Wah, nggak ada satu kitab lagi nih, nanti lain kali lah aneh kasih kitab. Antum bisa bahasa Arab Pak? Mau Indonesianya aja ya? Kalau ya ini langsung dibawa, serius? Mau? Buat antum ntar nih? Mau? Udah punya. Kita kasih PDF aja Pak. Tuh, udah mulai innalillahi Pak. Ini boleh saran nggak nih? Kalau baca innalillahi jangan kayak gitu. Bikin nyesek dada Pak. Terutama yang sakit. Yang sakit tambah terpukul dia. Jadi baca innalillahinya biasa aja ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu aja. Mau nggak? Mau ya? Kalau kayak gitu biar itu masjid karena mungkin tradisinya sudah begitu. Kita nggak usah ramai juga debatan. Gimana Pak pengurus? Mau? Jadi kalau baca innalillahi gimana? Biasa aja. Saya paling takut kalau orang baca itu Pak. Kita sehat nih, deg-degan dengernya. Kebetulan mertua saya kena COVID di kampung. Istri kita kesana kemarin. Itu sehari 5 kali orang baca. Shock, tambah shock. Untung ditenang-tenangin, udah tenang. Karena bacanya kayak gitu Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu emang betul-betul kita ingat mati Pak langsung. Ya kita terima kasih ya, syukron. Cuma jangan banyak-banyak. Obat itu kebanyakan jadi racun. Itu kan obat supaya kita ingat mati. Dia sudah sakit. Di mana-mana orang sekarang banyak yang kena corona. Dia lagi terpuruk ngos-ngosan dengerin begini mati aja. Nggak sembuh-sembuh nanti. Tuh, kayak gitu diulang 2 kali kan? Itu masih mending Pak. Di tempat saya itu 15 menit 1 orang. Disebutin keluarganya. Waduh, Masya Allah ya. Kalau meninggal 1, meninggal 5, bisa 5 jam nih ngomong. Tapi begitu tradisi. Saya nggak akan mengingkari juga tradisi mereka. Tapi kalau masjid ini masjid orang-orang yang teredukasi dengan baik, ayo perbaiki ya. Kemarin-kemarin gimana? Begitu nggak? Nggak ya? Kalau perlu nggak usah diumumin. Zaman-zaman COVID nggak usah diumumin kalau perlu. Cukup lewat WA aja. Karena itu menyesakkan sekali untuk orang-orang yang sakit. Kalau bagi kita sih kabar penting. Tapi kalau bagi orang-orang yang sedang sakit ini betul-betul menyesakkan dada bagi mereka. Ini bagian dari diem nih. Mohon maaf ya bapak-bapak yang sering baca. Luqman sebenarnya beliau seorang nabi. Jadi gini rumusnya. Di zaman sebelum Nabi Muhammad, siapapun yang diberi ma'rifatullah pasti nabi. Tapi kalau cuma diberikan wirid, suka ibadah, belum tentu nabi. Sama sekarang, kalau ada orang diberikan ilmu mengenal Allah di kolbunya, pasti wali. Kalau dia cuma rajin ibadah, belum tentu wali. Orang soleh aja. Tapi orang soleh kan bisa tergelincir lebih parah. Ada seorang soleh, alim, tapi tidak bermakrifat. Didatangi oleh orang yang suka membunuh. Yang dia bunuh udah 99. Masih ingat kisahnya? Apa kata dia? Ente dia bunuh 99 orang. Nggak ada. Dia putus rahmat Allah. Padahal Allah tidak pernah memutus rahmatnya. Orang ini ntar kaget Pak kalau masuk neraka. Yang dia kata-katain masuk neraka, masuk surga. Yang bunuh dia siapa nih? Si Algojo ini. Siapa antara yang masuk surga? Yang bunuh dia. Karena dia ada harapan pengen kembali. Maka kepada diri kita, diri saya yang bermaksiat, diri kita yang bermaksiat, jangan putus asa. Jangan putus asa kepada Allah Subhanahu
wa taala.